Saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah, saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat, tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya, no? Nah itu dia, poin yang paling penting sebenarnya ya yang harus kita tekankan adalah soal ada dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah ini dia, ketika ada yang menyampaikan sesuatu, kita harus tanya dulu ada dalilnya atau enggak gitu ya. Nah ini juga hak kita sebagai para jamaah misalnya berdiri di satu majelis dengan Ustadz. Misal Ustadz, kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah kita ada punya hak untuk bertanya kepada Ustadz, afwan kira-kira ada dalilnya untuk itu. Nah ya, balik lagi ini supaya kita menuntut ilmu, kan menuntut ilmu itu wajib ya, dan ini menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang semakin berilmu dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Betul sekali, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi justru kita malah melakukan bid'ah. Ini seperti artis hijrah nih, saya sudah mengatakan ini di EPDN. Ketika dia sudah merasa hijrah, dosanya sudah merasa lebur, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Itu tuh artis hijrah. Udah merasa yang paling aja udah pokoknya. Padahal kalau kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, memang paling repot itu kepada orang yang sudah merasa paling dekat dengan Tuhan, sehingga orang lain itu dianggap paling jauh dengan Tuhan. Kali ini Gus Islah menampol dengan tegas para artis-artis hijrah yang baru belajar agama, katanya sudah merasa pemilik surga, sudah merasa pemilik kebenaran dan menyalahkan orang lain. Ya memang di negeri kita ini aneh, artis-artis yang baru belajar agama kemudian juga sudah berani tampil menjadi penceramah. Mestinya mereka perdalam pengetahuannya. Santri-santri saja yang 9 tahun kadang-kadang di pesantren masih sangat berhati-hati untuk ceramah, bahkan kadang-kadang sekalipun mereka paham itu tidak percaya diri untuk menyampaikan kebenaran, karena bagi orang yang sangat dalam pengetahuan agama tidak saja soal tata kata sebenarnya, tetapi soal ketauladanan itu yang paling mereka hindari kalau orang yang dalam beragamanya. Nah seperti apa Gus Islah memberi tohokan yang keras terhadap para artis-artis tersebut, kita simak videonya secara seksama. Dan sahabat-sahabat silahkan komentar di bawah seperti apa pikiran-pikirannya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Mereka itu bersanad kepada Al-Youtubiyah, repot memang. Meskipun ini disiarkan di YouTube, saya memang terus terang begini, kalau mereka menggunakan media digital, kita lawan dengan media digital. Saya selalu minta kepada Pak Ketum GMNU, kita glorifikasi lewat digital, karena digital kita hari ini mas, berapa mas kelompok Wahabi ini dominan ya? Ratusan ribu, jutaan subscribernya, dan kita kalah jauh. Karena apa? Anak muda hari ini jangan dibawa ke halako-halako dan daurah, mereka nggak tertarik karena mereka habis main game nonton YouTube, dan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi begitu adik-adikku sekalian ya yang masih muda-muda, mari kita selamatkan negara ini. Kita betul-betul harus menyelamatkan ajaran-ajaran Islam yang berbasis wasatiyah ini. Kita jangan mau terpengaruh oleh gerakan-gerakan pengkafiran. Ini seperti artis hijrah nih. Saya sudah mengatakan ini di EPDN. Ketika dia sudah merasa hijrah, dosanya sudah merasa lebur, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Itu tuh artis hijrah. Udah merasa yang paling aja udah pokoknya. Padahal kalau kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, memang paling repot itu kepada orang yang sudah merasa paling dekat dengan Tuhan, sehingga orang lain itu dianggap paling jauh dengan Tuhan. Ini penyakit manusia kata Jalaluddin Rumi. Lalu kemudian Tabrizi juga mengatakan, jangan anggap dengan beragama itu kalian justru diborgol-borgol. Dengan beragama kalian ini harus bebas untuk meraih kebutuhan-kebutuhan spiritual kepada Allah. Ini kata Tabrizi. Borgol-borgol dalam agama itu hanya diciptakan oleh manusia untuk ambisi-ambisi. Dan hari ini coba lihat ajaran-ajaran Wahabi, begini haram, begitu haram. Kok kesannya agama jadi menakutkan. Jadi jangan heran kalau orang-orang penganut ateis di negara Islam itu terbesar justru di Saudi. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun. Ini perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya pindah warga negara karena dia lebih nyaman tidak percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan. Ini loh yang terjadi. Gallup Internasional melakukan survei
bahwa 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Di Saudi betul-betul agama ini dianggap sebagai hantu dan alat penakut bagi rakyatnya. Nah, saya kira contoh-contoh artis yang dimaksud oleh Gus Islah itu ya salah satunya itu Tengku Wisnu. Kita pernah melihat dalam satu talk show televisi bagaimana dia mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu di kuburan atau mendoakan mayit dengan membaca Al-Fatihah itu bid'ah. Waktu itu saya kira dia sama Saskia Meka kalau tidak salah. Nanti silahkan sahabat-sahabat tracking kembali seperti apa video-videonya. Ada juga ustaz-ustaz yang masuk dalam kategori hijrah yang dulu dia adalah pemusik, tiba-tiba ketika dia hijrah kemudian mengharamkan musik. Nah, coba bisa dibayangkan itu. Betapa dangkalnya pengetahuan mereka dan betapa beraninya mereka berfatwa sesat. Nah, saya kira orang-orang seperti ini sebagai orang yang memiliki banyak follower seharusnya berhati-hati. Berhati-hati kalaupun misalnya beliau hijrah, mereka belajar agama, sebenarnya kita syukur. Tetapi kemudian menjadi sangat biadab kalau misalnya belum apa-apa pengetahuan agamanya, sudah berani juga menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, itu marak sebenarnya terjadi di negeri ini dan itu tantangan besar kita. Karena itu saya selalu sampaikan, sahabat-sahabat di luar sana, artis-artis yang masih rasional, yang belum tersusupi kadal burung, ya sebaiknya tampil ke depan untuk memberikan sesuatu yang sifatnya edukatif kepada masyarakat. Tidak usahlah masuk dalam ranah-ranah agama karena itu bukan bidang Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.